Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini kembali kita dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang telah kita jalankan dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, baik itu ibadah-ibadah yang nuansanya adalah ibadah mahdah atau juga nuansanya adalah akhirat, atau ibadah yang nuansanya adalah keduniaan, semoga senantiasa dapat mengantarkan kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya wudu adalah merupakan syarat sahnya salat. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan miftahus shalah at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang menjadikan haramnya, maksudnya haram di sini haram seseorang melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada kaifiat salat apabila seseorang sudah bertakbir Allahu Akbar, dia membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Jadi salat itu tidaklah dapat kalau seandainya tidak dibuka terlebih dahulu. Pembukanya itu adalah yaitu takbiratul ihram. Nah, begitu juga misalnya pada saat sampean terlambat misalnya masbuk, maka dalam keadaan apapun imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku maka rukulah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian wahai makmum, Rabbana walakal ham. Walaupun sebagaimana yang ada dalam tarjih, Rabbana walakal ham ini ada 4 macam. Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana walakal ham. Dan keempat-empatnya itu boleh diamalkan karena keempat-empatnya ini adalah pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanawwu' fil ibadah, berbagai macam pilihan sepanjang itu adalah pernah dicontohkan oleh Rasul, maka boleh kita lakukan. Maksudnya sekali sholat lah, sekali gerakan maksudnya, tidak keempat-empatnya digabung, di mix, bukan. Jadi salah satu saja dipilih mana yang ingin kita baca. Nah,
Wa idza sajada, apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Tetapi tetap saja pada saat seseorang itu masbuk, terlambat datang dalam keadaan apapun imam, maka dia harus tetap membuka dengan yang namanya takbiratul ihram. Tidak dibuka sholatnya kalau seandainya dia tidak takbir. Jadi seseorang yang pada saat dia datang untuk membuka sholatnya, memulai sholatnya, maka dia harus memulai terlebih dahulu dengan takbiratul ihram. Kemudian wa tahliluha at-taslim, yang menjadikan halalnya, maksud halal di sini adalah pada saat seseorang itu sudah halal melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada sholat, manakala dia sudah salam, Pak. Maka itu kita lihat pada saat di Masjidil Haram itu, Pak, imam baru assalamualaikum warahmatullah, langsung Pak bukahan orang mencium apa? Mencium Hajar Aswad. Karena apa? Berarti sudah selesai sholat. Maksudnya telah halal seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada sholatnya. Nah, karena wudu adalah sebagai kuncinya. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat seorang di antara kalian kecuali dia telah berwudu. Maka hal ini tentunya menjadi perhatian, baik itu oleh imam atau juga oleh makmum. Nah, pada kesempatan di subuh kali ini kita ingin membahas bagaimanakah jikalau batalnya seseorang dalam wudunya ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, entah itu posisinya sebagai imam atau juga posisinya sebagai makmum. Nah, tata caranya, tuntunannya bagaimana pada saat misalnya nanti seseorang menjadi imam sementara dia batal dalam wudunya. Maka dalam hal ini jangan dibiarkan, dalam artian dia jangan terus memimpin salat pada saat dia sudah batal, Pak. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini ada misalnya khotib pada saat khutbah sidin kebetulan batal, tapi sidin melanjutkan untuk memimpin sholat berjamaah. Tentu dalam hal ini tidak diperkenankan. Jadi batalnya seseorang pada saat dia batal dalam wudu, maka dia harus keluar daripada sholatnya, kemudian dia mengambil air wudu, lalu setelah itu nanti kembali lagi masuk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, pertama adalah kita membahas bagaimana posisi sebagai seorang makmum jikalau dia batal dalam wudunya. Maka dalam hal ini makmum tinggal keluar daripada jamaah, tinggal saja keluar daripada masjid untuk mengambil air wudu kembali. Tetapi bagaimana jikalau seandainya dia berada pada posisi shaf yang pertama, sementara di seluruh shaf ini semuanya penuh, Pak? Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadal musalli madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yadaihi." Seandainya orang yang lewat daripada orang yang sedang sholat itu mengetahui akan dosa melewati orang sholat, maka lebih baik baginya untuk menunggu arba'ina 40. Dalam memaknai makna 40 ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengartikan atau memaknai 40 waktu, ada juga yang memaknai 40 masa, ada juga yang memaknai 40 tahun. Lebih baik dia menunggu dibandingkan dia melewati seseorang yang sedang sholat. Jadi lebih baik dia menunggu 40 tahun dibandingkan dia melewati orang yang sedang dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi maksud daripada hadis ini adalah melewati, pertama adalah melewati yang dilarang itu
melewati orang yang dalam keadaan sholat sendirian, Pak. Misalnya ada orang sholat sunat, kemudian kita lewati, nah barulah dilarang sebagaimana yang termaktub dalam hadis ini. Ada orang sholat sunat lalu kita lewati di hadapannya, maka dalam hal ini dilarang bagi kita. Lebih baik menunggu 40 tahun atau 40 waktu. Termasuk juga adalah pada saat seseorang menjadi imam. Jadi misalnya ada makmum batal, kemudian dia melewati imam, buat apa pula melewati imam? Mungkin maksudnya itu jikalau jalan keluarnya mungkin ada di dekat imam, lalu dia melewati imam. Nah inilah yang juga dilarang. Jadi pertama maksud daripada hadis ini adalah melewati seseorang yang sedang sholat sendirian, sholat sunat. Yang kedua adalah pada saat seseorang melewati di hadapan imam. Maka inilah maksud daripada larangan hadis Nabi SAW. Tetapi manakala seseorang melewati makmum atau jamaah selain daripada imam, maka boleh baginya melewati sekalipun itu di hadapan para makmum, Pak. Jadi entah kita lewat depan, entah itu lewat samping, maka tidak ada larangan. Tapi jangan juga misalnya mentang-mentang dibolehkan lalu petantang penteteng lewat misalnya. Ya jangan juga kita sopanlah melewati orang yang sedang sholat. Jadi boleh kita melewati dari samping, maksudnya dari depan, boleh juga dari samping. Majelis tarjih lebih memilih dari samping atau dari tepi, Pak, karena mungkin ini dianggap lebih sopan. Walaupun memang kedua-duanya itu diperbolehkan. Kedua-duanya diperbolehkan. Jadi silahkan saja sepanjang misalnya memang itu adalah tempat untuk keluar, misalnya satu-satunya akses untuk keluar menuju tempat wudhu, ya kita alhamdulillah 2, maka boleh lewat sini kanan, boleh juga lewat kiri, walaupun itu melewati di hadapan para jamaah. Nah, yang nantinya jadi masalah kalau seandainya ada jamaah kada paham, baik ya sidin, maka kada boleh lalu dihalangi sidin. Ini yang jadi masalah nantinya. Padahal boleh. Jadi boleh seseorang pada saat dia batal, maka justru dia harus keluar daripada sholat. Jangan sampai dia menunggu duduk misalnya, padahal dia sudah batal, Pak, menunggu. Padahal kan yang namanya shop itu harus dirapatkan kembali. Jadi pada saat misalnya ada orang yang keluar, maka jamaah yang lain hendaknya merapatkan shop tersebut. Jadi boleh bagi seseorang melewati di hadapan orang yang sedang sholat, maksudnya melewati para makmum atau juga jamaah. Begitu juga misalnya pian baru datang, kebetulan sholat berjamaah itu sudah ditegakkan, tapi melihat di pojok sebelah sana ada kosong, Pak. Sementara satu-satunya akses yang bisa pian lewati hanya dari pintu sana. Ini kan kita alhamdulillah dari berbagai pintu alhamdulillah kawa. Mungkin kalau kita melihat dari sebelah sana ada kosong, maka kita bisa lewat belakang, lalu kita masuk lewat samping kanan. Tapi kalau misalnya satu-satunya akses itu hanya lewat satu pintu, sementara ada shop yang masih kosong di pojok sana, maka silahkan dia melewati para jamaah yang sedang dalam keadaan sholat, Pak. Tetapi tadi jangan sampai lewatnya mentang-mentang dibolehkan lalu petantang petenteng lewatnya tidak sopan. Ya tentulah dengan kesopanan. Dan tadi majelis tarjih lebih memilih kalau bisa lewat sela-sela. Nah, bukan lewat depan tetapi lewat sela-sela manakala seseorang batal di dalam sholatnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, memang dalam hal ini terkait dengan sutrah yang dianggap sebagian orang adalah sebagai perkara yang wajib, padahal mayoritas para ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya sutrah itu adalah hukumnya sunnah, Pak. Hukumnya sunnah. Ini nanti terekam dalam beberapa hadis Nabi SAW. Terkait dengan sutrah, memang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai
yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan adanya sutra atau penghalang. Fa arada ahadun ayataza baina yadayhi falyarfa'hu fa in aba falyuqatil fa innama huwa syaitan. Kemudian apabila ada seseorang ingin lewat, Pak. Jadi misalnya kita sudah memakai sutra, kemudian ada orang lewat, maka hendaknya kita tahan. Nah, fal yuqatil bahkan tadi. Tapi jangan memaknai hadis ini secara tekstualis, Pak. Jadi qatala yuqatilu itu artinya adalah bunuh atau perangi. Timbul kena bermasalah, Pak. Hanya gara-gara orang lewat di hadapan kita yang sedang sholat lalu kita bunuh, nauzubillah, Pak. Ini sangat tekstualis mengartikan daripada hadis ini. Maksudnya adalah apa? Hendaknya menjadi perhatian yang sangat penting, menjadi perhatian yang sangat keras bagi orang yang melewati seseorang yang sedang sholat. Hendaknya kita yang sholat pun menahan sekuat tenaga kita, menahan dia agar tidak melewati. Tapi pada saat kita sholat sendirian dan orang tersebut lewat dari batas sutra. Apa itu sutra? Sutra itu artinya adalah penghalang atau juga sesuatu yang menutupi, sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat, entah itu berupa tongkat atau sesuatu yang lain yang dijadikan sebagai penghalang atau pembatas. Nah, apa saja boleh berupa tongkat atau yang lain, Pak. Bahkan sajadah itu sudah dianggap bagian daripada sutra. Nah, jadi kada perlu pian mencari kayu, kada perlu pian mencari tongkat untuk menjadikan sutra. Nabi SAW pun hanya menggariskan garis saja, Pak. Beliau gariskan, maka ini sudah menjadi sutra. Begitu juga sajadah. Jadi kada perlu misalnya berulah bahasa kayu yang bentuknya seperti nisan, kemudian ditaruh di masjid yang nantinya pada saat orang sholat lalu dijadikan itulah sebagai sutra. Cukup sajadah yang pakai itulah sutra. Dan apabila seseorang lewat, yang penting tidak melewati sajadah kita, maka hal itu diperbolehkan. Misalnya pian sholat di sini, sajadah pian sampai sini, maka orang lewat di bagian luar daripada sajadah kita, tentu hal ini diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah kalau melewati bagian daripada sajadah kita. Nah, itu baru yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan hukum daripada sutrah, mayoritas para ulama menghukumi sebagai bagian daripada sunnah saja. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang menghukumi wajib, Pak, karena mereka berlandaskan kepada kata yang ada dalam hadis tentang sutrah, fal yastatir. Nah, fal yastatir, hendaklah mereka menggunakan sutrah. Itu adalah fi'il amar, menunjukkan kepada wajib. Maka wajib itu, maka yang namanya fi'il amar konotasinya adalah wajibun, wajib. Tetapi mayoritas para ulama menghukumi itu adalah bagian daripada sunnah saja. Dan itu juga ada dalam pendapat Majlis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, berpendapat bahwa memakai sutrah itu hukumnya adalah hanya sunnah, tidak wajib. Bahkan Ibnu Qudamah juga, kemudian Saleh Utsaimin juga mengatakan hukumnya itu tidak wajib, Pak. Dan ini pernah terjadi dalam diri Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabat beliau, yang beliau pada saat sholat tidak juga selalu menggunakan yang namanya sutrah atau penghalang. Apalagi kalau seandainya kita tidak khawatir ada orang lewat, Pak. Misalnya kita sedang sholat sendiri, kemudian tempatnya lagi sunyi, nah tidak mungkin orang lewat, maka tidak perlu kita menggunakan yang namanya sutrah. Tapi kalau kemungkinan ada orang yang akan lewat, nah baru sutrah itu sebaiknya kita gunakan. Dan itu cukup dengan menggunakan sajadah ataupun juga pasahapan yang biasa kita gunakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah beliau sholat di Mina, Pak, tanpa menghadap ke tembok.
Kemudian dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas juga pernah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di lapangan terbuka, sedang di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Jadi di hadapan beliau biasa saja, tidak terdapat penghalang khusus misalnya pada saat beliau melaksanakan ibadah sholat. Kemudian perkataan yang ada dalam hadis tentang sutra itu kan, jika salah seorang di antara kalian sholat. Nah, jika salah seorang di antara kalian sholat berarti mungkin ada sebagian sahabat yang menggunakan, tetapi juga ada sebagian sahabat yang tidak menggunakan, karena kalimatnya jika salah seorang di antara kalian. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada batalnya seorang makmum tadi pada saat dia sholat, maka tinggal keluar, dia melewati makmum-makmum yang lain untuk berwudu, dan setelah itu dia akan masuk kembali, tentunya tidak mengisi shop yang sudah dia tinggalkan tadi karena sudah dirapatkan oleh jamaah yang lain, tinggal dia mengisi bagian daripada belakang shop yang kosong saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana jika imam yang batal. Nah, ini pernah terjadi suatu ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' pada saat beliau mengimami sholat subuh. Kemudian Umar bin Khattab pun memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengganti beliau. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Lu'lu' untuk memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, maksudnya Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat subuh berjamaah, meneruskan sholat subuh pada saat itu. Nah, jadi berdasarkan kepada riwayat ini, maka pada saat imam itu batal, pertama adalah imam memerintahkan salah seorang daripada makmum untuk menggantikannya. Tetapi manakala memang imam tidak memerintahkan, langsung keluar, Pak, misalnya imam kadang memberi aba-aba, maka cukuplah bagi salah seorang di antara makmum maju ke depan untuk meneruskan sholat berjamaah. Kayak apa? Misalnya ada pertanyaan, imamnya kebetulan sedang membaca surah yang panjang, sementara makmum yang barusan diminta untuk menggantikan ini kada hafal, jangankan nang panjang, nang handap gijin sidin kada ingat, nang sidin hafal cuma kulhu misalnya. Maka pada saat itu cukup bagi sidin meneruskan bacaan apa yang sidin hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang menurutmu mudah daripada Al-Qur'an. Yang penting sidin tahu tata cara sholat berjamaah, Pak. Walaupun sebaiknya memang yang di belakang imam itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Pada saat imam itu batal, maka dialah yang akan menggantikan sang imam. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang bisa menggantikan imam ini kadang-kadang lambat, Pak, di belakang misalnya. Maka siapa yang di belakang imam, yang penting dia mengetahui tata cara sholat berjamaah, ya sudah, dia maju ke depan, kemudian setelah itu dia akan membaca apa yang mudah darinya dari bacaan Al-Quran. Nah, bagaimana kalau seandainya imam batal pada saat sujud, Pak? Misalnya Allahu Akbar sujud, soalnya put takantut, imam keluar. Nah, bagaimana kalau seandainya langsung ditinggalkan, Pak? Jamaah bingung ini, imamnya ada kah? Kada ada nih, pindah lawas banar sujud. Maka pada saat itu sebenarnya boleh saja imam memberikan aba-aba dulu untuk bangkit. Nah, bangkit dulu, duduk, misalnya duduk di antara dua sujud. Setelah itu baru dia keluar supaya jamaah tahu, oh, imamnya batal. Nah, bahkan pada saat Nabi SAW mengimami sholat berjamaah, beliau pernah kelupaan, Pak. Jadi yang namanya seorang Nabi dan Rasul, memang Rasul SAW adalah orang yang maksum, terhindar daripada dosa. Tetapi yang namanya nisyan, lupa, itu bisa terjadi, Pak. Bukan hanya pada diri kita manusia biasa, tetapi seorang Nabi dan Rasul juga pernah yang namanya lupa. Suatu ketika pada saat Nabi, dalam satu riwayat disebutkan sudah memimpin sholat, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain disebutkan belum, pada saat ingin dilaksanakan sholat berjamaah.
Nah pada saat itu Nabi bertakbir Allahu Akbar, beliau baru ingat Pak, tadi belum mandi janabat, belum mandi junub. Kemudian pada saat itu akhirnya apa? Nabi pun memberikan aba-aba kepada para sahabat untuk menunggu beliau. Lalu beliau pulang ke rumah, kemudian setelah itu beliau mandi. Nah, setelah itu beliau mandi, kemudian setelah itu beliau datang kembali mengimami salat berjamaah. Ini sebagaimana yang ada dalam satu riwayat dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi SAW keluar salat dan takbir, namun beliau memberi isyarat kepada para sahabat agar mereka diam di tempat. Kemudian beliau pergi dan beliau mandi. Lalu beliau kembali lagi salat bersama mereka sementara rambutnya masih terlihat basah. Jadi bekas Nabi mandi tadi maka kelihatan oleh sahabat, oleh Abu Hurairah, basahnya rambut Nabi SAW. Setelah selesai salat, maka Nabi SAW pun bersabda, aku tadi keluar kepada kalian dalam keadaan junub, namun aku lupa hingga salat itu didirikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pada saat Nabi keluar memimpin salat, lupa Nabi. Lalu Nabi buru-buru pulang untuk mandi. Cuma jangan juga dipraktekkan di wadah kita, Pak. Rumah imam jauh sekilo, ditinggalkan jamaah, bisa bubar jamaah gitu. Jadi karena rumah Nabi itu berdekatan, bersebelahan dengan Masjid Nabawi, maka Nabi sempat pulang dulu, memberikan aba-aba, diam di tempat kalian semua, lalu Nabi mandi. Kemudian setelah itu Nabi kembali lagi untuk memimpin salat berjamaah. Tapi kalau misalnya kita imamnya jauh rumahnya, maka silakan digantikan oleh makmum sebagai pengganti daripada imam. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah boleh pada saat imam itu batal, maka dia memerintahkan kepada makmum untuk menggantikannya. Kalau seandainya memang dia tidak memerintahkan, maka dalam hal ini salah seorang daripada makmum lalu dia maju ke depan untuk menggantikan imam. Kayak Pak Muntaparabut misalnya. Nang kanan kiri maju tak Pak Imbai misalnya, ya salah satunya sajalah maju. Kalau memang melihat yang kanan itu sudah maju, ya sudah kita menahan diri. Tapi kalau karena maju-majunya Pak, ya sudah kita berupaya untuk memimpin salat berjamaah di tengah-tengah daripada imam batal. Nah, apakah memulai dari awal atau meneruskan yang ada? Maka yang roji atau yang kuat itu adalah meneruskan yang ada saja. Pada saat itu misalnya sudah dilaksanakan salat berjamaah, sudah 3 rakaat salat zuhur misalnya, berarti tinggal meneruskan 1 rakaat lagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tetapi sekalipun misalnya ada imam yang tetap bertahan, entah kenapa, padahal secara hukum kan kalau batal ya sudah dia harus keluar, tapi mungkin malu atau apa misalnya, maka insya Allah salat berjamaahnya makmum itu tidak rusak, tidak batal disebabkan karena batalnya imam. Jadi sekalipun imam itu batal dan dia tetap meneruskan salat berjamaah, mungkin karena malu imamnya lalu kada keluar, itu bukan menjadi urusan makmum. Salat makmum insya Allah tetap sah, tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh imam. Nah, ini juga menjadi hukum bagi kita. Salat di mana saja insya Allah sah, Pak. Salat di masjid manakah, di musala manakah yang kebetulan misalnya kita safar, lalu kita mampir untuk salat berjamaah di sana, maka singgahlah, ikut salat berjamaah di sana. Mau imamnya seperti apapun itu insya Allah tidak mempengaruhi akan yang namanya makmum. Insya Allah salat kita sebagai makmum insya Allah tetap sah. Demikian mungkin yang harus sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan dengan bekal ini tidak lagi menjadi masalah bagi kita pada saat makmum itu batal, maka dia tinggal keluar untuk berwudu. Kemudian apabila juga suatu kejadian walaupun ini mungkin juga sesuatu yang jarang terjadi atau juga sesuatu yang mustahil lah, tapi mungkin ada suatu ketika yang namanya imam suatu ketika dia batal, lalu nanti supaya tidak bingung, maka seperti itulah pengajaran yang ada pada Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya ketika itu.
Bapak-bapak, ibu hadir wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.